Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Ya. Sudah sarapan? Sudah sarapan ya? Siap untuk melaksanakan pembelajaran? Oke, siap. Baiklah, kalau begitu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, seperti biasanya silakan Ananda cek kerapian dan juga cek sampah. Siapa tahu di bawah meja kalian ada sampah, silakan diamankan ke tong sampah terdekat. Ada? Oh, tong sampahnya ada ya? Itu baru tong sampahnya, alhamdulillah. Boleh? 30 detik. Ista'inu Ta'zimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi. Oke, baik Anda sekalian. Berikutnya akan Bapak absen. Siapa tahu hari ini ada teman kita yang tidak hadir atau mungkin izin, bahkan mungkin sakit. Baiklah, Ade Syahara hadir, Aldi Saputra, Alia Indriani. Pancasila. Dipersilakan duduk kembali. Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila. Jadi ada hal yang sangat dikagumi oleh negara lain selain Indonesia. Ada dari negara barat, bahkan Malaysia pun sangat kagum dengan Indonesia dengan ideologi ini. Sehingga karena Indonesia memakai ideologi Pancasila, Malaysia juga membuat hal yang serupa, namanya rukun negara. Terdiri dari 5 juga. Mereka terinspirasi dari Indonesia. Ini terbukti ampuh. Kenapa? Pertama, kita bisa menyatukan seluruh masyarakat yang berbeda, suku, berbeda budaya, menjadi satu. Itu salah satunya adalah dengan ideologi Pancasila. Video kebohongan seorang ayah. Ini untuk memotivasi kita. Sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever. Masih ingat pelajaran yang lalu yang sudah kita pelajari kemarin tentang apa? Kewajiban berdakwah. Kemarin apa tugas dari kewajiban berdakwah? Diskusi. Ada berapa poin yang harus diselesaikan kemarin? 3. Dakwah itu yang pertama harus dilakukan dengan, baiklah Anda sekalian, ini Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi inti, kelihatan? Yang belakang? Kelihatan ya? Hurufnya kelihatan ya? Oke, kelihatan. Kompetensi inti. Tujuan pembelajaran. Jadi ini yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mensimulasikan. Apa itu simulasi? Mempraktekkan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Berarti ada 2 ya. Dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan. Yang terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Itu ayat tentang dakwah sembunyi-sembunyinya. Kemudian dakwah secara terang-terangannya adalah Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 dengan menggunakan metode project basic learning. Kalau kemarin PBL, sekarang PJBL. Kalian akan membuat proyek. Proyeknya apa? Dengan berdiskusi,
kerjasama membuat simulasi dalam bentuk video pendek dalam waktu 30 menit dan menayangkan video melalui proyektor. Pembahasan materi hari ini. Bapak udah buat PPT ya? Tahu kepanjangan PPT? Ya, PowerPoint. Wah. B. Fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Quran surat As-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Ini ayatnya. Ada yang bersedia membaca? Siapa? Hafid? Silakan, Nak. Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anzir 'ashiratakal aqrabin waqfid janahak liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Sadaqallahu alazim. Baik, itu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Sekarang dakwah serang-terangan. Quran surat Al-Hijr ayat 94-96. Ada yang mau baca? Silakan. Yang bersedia. Hakim sudah yang perempuan. Wardah, silakan. Nampak? Kelihatan ya? Oh, cukup besar. Silakan. Ini penjelasannya. Yang pertama bahwasanya tahapan dakwah Rasulullah dilakukan dengan orang-orang terdekat. Nah, termasuk di sini yang terdekat adalah seperti Khadijah, siapa tadi? Istri Nabi, terus Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Abu Bakar As-Siddiq sahabat sekaligus Abu Bakar mertua. Tahu asal-usul Abu Bakar, nama kenapa dinamai Abu Bakar? Namanya bukan Abu Bakar itu. Abu itu apa? Bakar? Bakar itu dari kata bikrun, artinya perawan. Bapaknya si perawan, karena istri Nabi yang perawan itu hanya satu, yaitu Aisyah, anaknya Abu Bakar. Semenjak itulah dinamai Abu Bakar, bapaknya si perawan. Tapi nama aslinya cari nanti siapa namanya itu. Bukan Abu Bakar. Kayak bapak misalnya namanya Subhan, bapak punya nama anak namanya Altof misalnya kan, Abu Altof misalnya seperti itu, ya. Yang kedua, dakwah kepada keluarga dekat dilakukan dengan risiko penolakan. Maka dari itu hendaknya kita merendahkan diri atau rendah diri tadi ya, rendah hati bukan rendah diri. Ini contohnya setiap nabi diuji dengan kaumnya. Seperti awal Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Nuh berdakwah selama 400 tahun. Apa? Mau kamar mandi? Nah, silahkan. 5 menit ya. Berapa pengikut Nabi Nuh? 80 orang. 80. Istrinya tak mau ikut kan? Anaknya juga tidak ikut. Ada lagi di sini, Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Ya, bapaknya tukang pembuat patung. Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya juga, sama-sama tak mau mengikuti. Karena itu keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka, sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Siapa Nabi yang tak punya pengikut? Apa? Sam'un ya, Nabi Sam'un Al-Ghadi, tak ada pengikutnya satupun. Ya dia aja, tapi punya kekuatan ya. Ya, kalau tak salah film Samson itu dari Sam'un. Nah, kekuatannya ada di rambut ubannya atau lupa bapak, nanti coba dicari Sam'un Al-Ghazi. Tentang apa ini namanya nih? Ceramah UAS menangis ceritakan tentang Rasulullah, dakwah Rasulullah. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Karena kalau dia pergi ulang-ulang, mereka sudah mengintai. Dia pasti lari. Dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu
kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Masih kurang paham tentang materi kita? Dakwah secara terang-terangan, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, Bapak akan bagikan LKPD. Kalian silakan bagi kelompok ya. Bagi kelompok, silakan sesuai kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Kelompok 1 situ, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 sini. Oke ya? Oke, silakan. Bawa HP-nya, handphone. Kita akan mengerjakan proyek, jadi silakan dibawa handphonenya. Bukunya juga dibawa untuk referensi. Dah ya? Ini Bapak bagikan LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. LKPD, silakan ditengok-tengok sambil Bapak bagikan, dilihat-lihat. Nanti Bapak akan jelaskan tentang cara mengerjakannya bagaimana. Pembelajaran kita ini pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, jadi Ananda itu diperkenankan untuk mengambil referensi dari teknologi. Kenapa sekarang kalian boleh membawa HP, membuat proyek, itu juga salah satu dari kurikulum merdeka. Dan nanti setelah kita membuat video dakwah, itu tidak menutup kemungkinan kita hanya membuat video dakwah atau video simulasi dakwah itu hanya di sini saja, tidak menutup kemungkinan. Karena banyak juga orang yang membuat video-video pendek, video dakwah, itu ditaruh di media sosial dan tidak memasukkan wajah mereka banyak. Video-video pendek entah cuma kata-kata atau ada suaranya, tapi tidak ada wajahnya dimasukkan ke media sosial dan mempunyai pengikut yang banyak, itu ada juga, bahkan bisa menghasilkan gitu. Jadi sebetulnya kita itu dakwah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita siswa bisa ngedit video, kita ada beban untuk berdakwah, seharusnya gitu. WA sering update status kan? Misalnya yang sering update status bisa dengan kata-kata bijak, itu bisa kita berdakwah. Orang tak sengaja, rupanya lagi upload ataupun buat kata-kata bijak. Orang lihat, akhirnya berdakwah, oh benar juga, walaupun kita belum baik gitu. Lihat langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam diskusi hari ini adalah kalian akan mengambil video. Temanya mau tema yang terang-terangan atau tema yang sembunyi-sembunyi. Pilih salah satu. Videonya harus di atas 1 menit. Coba dibuka ini kriteria penilaian. Apa tabel pertama isinya yang dinilai? Ya, kerjasama itu ada 2 aspek yang dinilai. Setiap aspek maksimal 10. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Membuat videonya nanti kita akan bolehlah di luar, tapi hujan ya. Nanti kita bagi kelompok 1 sudut sana, kelompok 2 sudut sana, kelompok 3 sudut sana, kelompok 4 sudut sini. Bapak di tengah. Apa? Yang aspek tadi itu, kalau sembunyi-sembunyi ada 3 aspek yang dijelasin di video. Kalau yang terang-terangan ada 3 aspek yang dijelasin di video. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk menentukan baik itu apa yang mau disampaikan, siapa yang menyampaikan 5 menit. Bersama kelompoknya silakan diskusi. Apa isi video yang mau kalian buat? Silakan. Dah, waktu habis, silakan disimak. Dah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dah, disimak dulu. Kelompok 3 sudah ketemu konteksnya belum? Masih mikir? Harus cepat ini. Iya. Dipahami saja ininya tadi, fase-fasenya apa yang harus ada gitu aja. Enggak zikri, kalau enggak apa zikri. Atau mutiara bisa, intan bisa juga. Biar suaranya tidak saling mengganggu, boleh agak sudut sini nanti.
Oke, cukup. Terang-terangannya ada? Unsur terang-terangan ada? Langsung ya. Terang-terangan. Yang kedua apa tadi? Tidak takut dihina ya. Ada unsurnya juga menyampaikan bahaya musyrik tadi. Inna syirka la zulmun azim. Oke, kelompok 4. Kita agak cepat saja waktunya nih. Terang-terangan. Terang-terangan. Orang yang beriman janganlah suatu kaum yang lain karena boleh, jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh, jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Cukup, bisa ditangkap. Dimana saya ingin menyampaikan bahwa saya Unsur pertama kerabat dekat. Unsur kedua dapat jaminan dari Allah. Ya. Unsur ketiga menyampaikan apa tadi? Tidak, yang ketiganya. Oh, dosa? Ya, dosa tiga masing-masing. Penuhi 3 unsur terpenuhi. Oke, ini Bapak bagikan informasi sekarang ada sesi jangan lupa nama Ali Muhammad Ismail Tulis. Ini bangku ini ya. Isi dengan teliti, nama jangan lupa. Ingat namanya kan? Kenapa lupa? Nama sendiri lupa itu. Dan anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini telah berakhir. Proyek alhamdulillah sudah selesai. Nanti Bapak akan lanjutkan nilai di rumah. Dan pembelajaran selanjutnya, kalau kita akan membahas ataupun menghafal ya, menghafal surat An-Nahl 125, yaitu tentang kewajiban Allah. Dengan metode terkait kalian sukanya apa? Karena Bapak masuk ke sini membuat semacam survei ya, siapa yang suka audio visual nanti kita akan terapkan besok. Insya Allah materinya berbasis DBL namanya. Diferensiasi basic learning. Kalau tadi PJP, besok DBL insya Allah. Oke? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada ya? Sudah paham semua untuk dakwah hari ini yang dipelajari, yaitu dakwah sendiri-sendiri dan dakwah terang-terangan. Mungkin itu saja, kita tutup pelajaran hari dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hati-hati jalan, waktu hujan, hati-hati jalan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.